Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya M. Ariel Effendi S, atau kepanjangannya Muhammad Ariel Effendi Sinaga, biasa dipanggil Ariel, NIM 133 Hari ini saya akan menjelaskan presentasi tentang tugas video pitching yang saya ambil adalah business case yang kedua. Singkatnya, business case kedua menjelaskan tentang startup yang menghadapi masalah pada aplikasi mereka. Fungsi utama dari aplikasi mereka yaitu AI Mentor yang bisa menyelesaikan masalah pertanyaan akademik, kemudian membuat meme yang menjelaskan konsep, dan ketiga adalah membuat kuis yang berbasis pada video TikTok. Nah, mereka sempat mendapatkan pengguna yang sangat banyak, tapi pada akhirnya mereka mendapatkan pengguna yang anjlok sebesar 70%. Nah, mereka harus menyelesaikan masalah ini. Nah, kita memakai langkah yang pertama yaitu empati. Empati ini bisa didapatkan dari ulasan pengguna dan juga kita bisa riset. Nah, dari ulasan pengguna kita dapat melihat bahwa memang aplikasinya lucu, tetapi secara penyampaian materi kurang jelas dan gak benar cara ngajarnya. Dan juga kita bisa dapat dari riset-riset dari artikel dan lain-lain. Nah, setelah kita mendapatkan ulasan dari pengguna, kita bisa define a problem atau merumuskan masalah. Nah, yang pertama, kenapa penggunanya bisa anjlok sampai 70% dan juga punya ulasan yang buruk? Karena penggunaan AI Mentor yang tidak efektif dan kurang baik. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena AI Mentor tidak menjelaskan dengan baik penyampaian materi dan juga kerasa bingung. Kenapa bisa begitu? Karena AI Mentor lebih mengedepankan atau memfokuskan pada relevansi terhadap Gen Z, seperti tadi lucu dan bikin ngakak, daripada berfokus pada kualitas pendidikan atau edukasi. Tadi dari ulasan pengguna dikatakan bahwa AI Mentor tuh sangat tidak benar cara ngajarnya dan juga sangat membingungkan. Nah, itu sebagai bukti bahwa memang tidak berfokus pada edukasi. Nah, kenapa bisa begitu? Karena pelatihan dari AI Mentor itu sendiri tidak berbasis pada prompt atau pelatihan yang memang mengedepankan atau memfokuskan pada edukasi, lebih ke relevansi Gen Z. Kata-kata yang dipakai itu relevan terhadap Gen Z, tapi seakan-akan itu membingungkan. Solusi yang saya tawarkan dari permasalahan ini, yang pertama adalah perbaikan algoritma AI Mentor yang lebih mendalam dalam segi atau dalam aspek prompt. Nah, promptnya itu harus di-generate dengan baik. Yang pertama, meningkatkan penyampaian dalam penyelesaian soal. Bisa dalam analogi atau tidak alur berpikir. Nah, itu dua hal itu penting karena bisa memperjelas konsep dan memperjelas pemahaman kita. Yang kedua, mengurangi bahasa gaul dalam penyampaian materi atau penyelesaian soal. Bahasa gaul bisa digunakan pada introduction dan akhir saja, tidak usah dalam penyampaian materi, karena itu akan membingungkan. Lebih bagus dengan bahasa formal atau dengan bahasa yang lebih saintifik, sehingga bisa atau dapat memperbagus penyampaian materi. Atau bisa dalam bahasa yang lebih simpel tetapi mengurangi bahasa gaul. Yang ketiga adalah mengurangi meme yang memperjelas konsep, dan lebih bagus mengenerate gambar yang seperti analogi tadi yang lebih memperjelas konsep. Dan yang keempat, membuat kuis yang kritis dan efektif, tidak hanya seperti pilihan berganda tapi esai atau uraian yang panjang seperti itu. Saya sudah membuatkan SWOT. Yang pertama ada strength itu ya kekuatan atau keuntungan dari solusi yang saya tawarkan. Pertama, pemahaman materi yang lebih baik, ya sudah jelas dengan solusi yang saya tawarkan pemahaman materi itu akan lebih baik. Yang kedua adalah kualitas AI yang lebih baik karena bisa mengenerate dan prompt dengan lebih baik. Yang kedua adalah weakness, kekurangan dari AI atau solusi yang saya tawarkan
yaitu budget yang sangat tinggi, jelas karena melatih AI itu tidak murah dan juga sangat-sangat bergantung pada kualitas prompt dari pengguna. Jika prompt yang diberikan itu baik, kualitas jawabannya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah opportunities, potensi atau kesempatan yang didapatkan. Pertama, jelas pengguna yang lebih banyak karena penyampaian materi yang bagus, sehingga penggunanya akan menjadi lebih banyak. Dan yang kedua adalah potensi untuk ke internasional, sehingga ya potensi untuk menawarkan bahasa-bahasa yang lain. Dan yang keempat adalah threats, tantangan. Tantangannya adalah potensi ide AI mentor ini untuk dicuri dan diretas oleh hacker, yaitu udah jelas adalah ya tantangan dari aplikasi semua sih. Dan ya untuk AI itu sendiri tantangannya adalah error, jelas karena AI itu tidak 100% sempurna, jadi ada errornya dan juga jawabannya bisa bias seperti itu. Terima kasih semua sudah menonton. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.